Halo dulur, ketemu lagi di kanal Kolase Konstitusi. Hari ini gua main ke sekretariat SPKS. Kantornya keren nih, enak. Dan ketemu teman-teman baru, ada Bang Darto, ada Nova. Terima kasih Bang Darto, Nova sudah bersedia ngobrol kongko kita di sini, dan hari ini kita mau mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan isunya teman-teman SPKS dan juga kajiannya teman-teman IBC tentu saja. Dan ini adalah konten lanjutan yang sebelumnya kami sudah ngobrol sama teman-teman IBC sebelumnya, memperkenalkan kita mau ngapain sebetulnya. Nah, tapi sebelum kita ngobrol jauh, mungkin kenalan dulu kali Bang Darto. SPKS itu apa ya? Oke. Ya, nama saya Mansuetus Darto. Ya. Serikat Petani Kelapa Sawit itu suatu organisasi petani sawit. Kantor kita itu ada di beberapa daerah. Dan anggota kita itu semuanya petani sawit. Ya. Nah, kenapa SPKS berdiri? SPKS berdiri itu sebagai salah satu refleksi pentingnya penguatan suara petani sawit di sektor perkebunan. Karena sebelumnya itu belum ada belum ada responsivitas dan juga akuntabilitas negara untuk menyelesaikan masalah-masalah di sekitar perkebunan atau masalah-masalah antara industri dan juga petani sawit, sehingga banyak masalah petani sawit itu terabaikan, tidak ada solusi segala macam. Misalnya apa? Masalah yang menonjol? Contohnya itu adalah soal masalah harga sawit, kemudian itu juga soal rantai pasok biodiesel, kemudian itu juga masalah di dalam skema kemitraan. Begitu banyak sekali masalah sebenarnya, tetapi selama beberapa dasawarsa itu belum ada solusi konkret dari pemerintah. Nah, sehingga kemudian SPKS itu punya fungsi dan peran agar suara-suara petani sawit di dalam perkebunan sawit itu bisa bisa disalurkan atau bisa diteruskan kepada pemerintah agar pemerintah bisa membuat solusi yang lebih konkret. Sudah ada tanda-tanda ke arah sana belum? Sampai sekarang belum ada. Oh, belum ya? Ya, belum ada, dan memang ada beberapa hal yang sudah dilakukan, seperti misalnya itu pembiayaan dari pemerintah untuk permajaan sawit, kemudian ada penguatan SDM petani sawit, tetapi semuanya itu masih begitu banyak masalah, penuh dengan prosedur. Ada program-program kepada petani sawit, tetapi lagi-lagi penuh dengan syarat dan prosedur. Nah, syarat dan prosedur itulah yang kemudian membuat petani kesulitan untuk mengaksesnya. Ini karena pendekatannya lagi-lagi mungkin program birokrasi gitu ya? Pendekatan birokrasi. Nah, birokratisasi sawit. Artinya kalau dari kita Bang Darto tadi, sebetulnya problem teman-teman di petani sawit juga nggak jauh beda ya sama problem teman-teman di petani komoditi lain yang memang selama ini kan relatif aspek pertanian itu kayak dia jalan sendiri gitu di luar domain pemerintah. Benar nggak sih kalau asumsinya begitu? Ya, asumsinya itu benar sekali. Seperti misalnya soal akses keuangan, problem soal legalitas, kemudian itu juga problem soal SDM. Semuanya itu hampir sama dengan petani-petani di komoditas lain, dan musuhnya itu sama, yaitu industri dan negara. Industri dan negara ini belum berpihak. Apalagi kalau mereka berdua bersekongkol ya. Apalagi kalau udah bersekongkol, ya makin lemah petani itu. Padahal kalau saya tadi sempat ngintip webnya SPKS, lumayan ya bentang luasan tanah yang digarap sama petani-petani sawit mandiri ini. Kalau saya nggak salah 5,5 juta hektar ya? 6,7 juta hektar. Oh, 6,7 bahkan. Tapi itu termasuk dengan petani plasma. Nah, yang petani swadaya itu yang mandiri sekitar 5,5 juta hektar. Artinya sebenarnya itu jumlah yang cukup signifikan ya.
Untuk tidak diperhatikan gitu maksudnya. Ya. Apa namanya, petani sawit itu kami kebetulan ada buat buku Petani Buntung di Negeri Sawit. Oke. Nah, kenapa itu satu judul yang punya pesan yang besar. Petani buntung di negeri sawit. Ini negeri ini penuh dengan sawit. Dari Sabang sampai Merauke itu berjejer pohon sawit. Tetapi petaninya itu masih apa namanya, masih di pinggiran. Ya, masih terpinggirkan. Kemudian itu juga negara itu juga dapat apa namanya, dapat kapitalnya, dapat uang itu juga dari sektor sawit, tetapi belum ada manfaatnya yang untuk kembali ke petani. Untuk petani. Oke, nah ini ngomongin soal duit ini jadi menarik nih. Kajiannya teman-teman IBC nih. Kan kalau nggak salah teman-teman IBC juga sebetulnya melakukan semacam kajian atau riset ya. Tentang ada sejumlah uang sebetulnya yang itu menjadi harusnya balik ke petani ya. Kalau saya nggak salah 1 hektar tuh berapa sih jumlah yang di 30 juta. 30 juta. Nah, itu gimana hasil kajian teman-teman IBC? Nova? Apa namanya, dari anggaran IBC sih sebenarnya dari sekitar 15,41 anggaran apa yang pungutan sawit itu 90% porsi dukungannya untuk biodiesel seperti yang ya, sedangkan untuk petani sekitar berapa persen kemarin tuh ya? Hanya sedikit. Artinya biodiesel itu balik ke industri lagi ya? Iya. Dan akses terhadap biodieselnya juga sebenarnya petaninya kurang. Ya. Belum ada, bukan kurang, belum ada. Malah belum ada. Ini kan sebetulnya lucu ya, karena kan Pak Jokowi mendorong B30 kalau saya nggak salah ya. Artinya kan harusnya dengan program nasional itu dengan 5,5 juta hektar itu kan mestinya logika awamnya ya kan petani yang kemudian harusnya ya. Iya, tapi buktinya ternyata enggak ya. Oke. Nah, kalau dari yang duit 30 juta per hektar tadi sebetulnya duit apa sih itu? Itu dana dari sawit. Negara itu kan memungut melakukan pungutan dari pajak ekspor. Kemudian dari dana itulah kemudian dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan. Dana itulah yang kemudian digelontorkan ke biodiesel untuk program B30 itu dan juga untuk capacity buildingnya petani sawit dan juga untuk peremajaan. Secara kebijakan begitu. Ya. Fakta di lapangannya? Fakta di lapangan itu memang berjalan, tetapi kan apa namanya, saya itu mau gini Mas, dana ini kan ngomongnya itu pungutan ekspor ya, artinya itu pajak ekspor itu dipungut, ya. Tapi ini kan berdampak ke petani sawit, berdampaknya itu dalam konteks apa? Ke harga, ke harga itu pasti akan turun. Mengapa? Karena indikator membuat harga TBS di petani sawit itu tandan buah segarnya petani itu indikatornya itu adalah harga CPO. Kalau harga CPO-nya itu dipotong, maka pasti akan ikut turun. Nah, dengan begitu maka kita bisa menuding bahwa dana yang triliunan itu yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit itu adalah dana yang dimiliki oleh dana yang dimiliki petani sawit. Dan seharusnya harus dikembalikan ke petani. Nah, tapi kan sekarang itu terbalik ya. Dana itu kemudian diklaim dimiliki oleh industri. Padahal sebenarnya dana yang dipunyai oleh industri itu adalah dananya petani sawit. Gitu. Karena yang dipungut tadi itu adalah pajak, betul, yang dipungut itu pajak ekspor. Tapi kalau misalnya dia memungut pajak ekspor, dampaknya itu ke petani sawit. Kalau ekspornya itu harga CPO-nya itu dikurang, maka harga TBS pasti akan ikut turun juga. Sebetulnya dengan logika itu artinya meskipun yang dikutip adalah pajak ekspor, tapi sebetulnya kalau dari rentang analisisnya, maka sebetulnya
petani juga berkontribusi ya Iya. untuk terkumpulnya dana tadi. Betul. Nah kalau kemarin Om Roy itu bilang sekitar 9 triliun setahun, benar nggak angka itu? Betul. Oke. Termasuk revitalisasi tanahnya ya? Ya. Oke. 90% untuk biodiesel. Oke. Jadi kebayang memang ya, sebagian besar duit itu balik ke industri. Iya, tapi di BPDPKS itu memang belum rinci kan Bang ya, untuk replanting itu yang 30 itu untuk diapain aja. Itu belum ada rincian, ya seharusnya kan ada itu Bang. Jadi kita bisa kelihatan ini untuk peruntukan untuk apa aja sampai mereka bisa mengatakan 30 juta gitu. Oke. Artinya memang kalau dari situ, bahkan dari desain program sendiri sebetulnya memang perlu didiskusikan, dikritisi, bahkan mungkin direkomendasikan untuk direvisi ya, diformulasi ulang ya. Oke. Nah kalau dari kajiannya teman-teman IBC, apa rekomendasinya yang sempat disampaikan? Ada 3. Pertama itu untuk pemerintah, itu kita ada 4 rekomendasi sebenarnya. Pertama itu mendorong PSR sebagai program strategis atau program prioritas nasional gitu. Yang selama ini belum. Sekarang belum. Ya? Okay. Pemerintah untuk memperkuat kerja kelapa sawit berkelanjutan yang disertai dengan alokasi anggaran yang memadai. Kemudian juga mensinergikan program PSR dengan program pemulihan ekonomi nasional dan pengentasan kemiskinan yang mengedepankan peran perempuan, masuk banyak banget nih Bang, pelatihan perempuan tentang pengelolaan keuangan. Kemudian juga adanya mendorong pemerintah untuk mempercepat pendataan dan pemetaan sawit rakyat agar proses implementasi program PSR bisa dioptimalkan. Jadi untuk mengupdate kembali gitu, kira-kira lahan-lahan yang memang itu sudah tidak produktif lagi gitu. Seperti itu. Kemudian juga meredesain kelembagaan BPDPKS agar lebih transparan dan akuntabel. Selama ini belum ya? Gimana Bang Darto? Selama ini kayaknya sih memang belum. Belum ada laporan publiknya, baru sekarang. Jadi itu juga salah satu rekomendasi kajian kami, juga menguatkan regulasi penggunaan dana sawit yang afirmatif terhadap petani perempuan. Yang mana kita juga kan selain untuk replantingnya, kita juga melihat untuk kebutuhan petani perempuannya seperti itu Bang. Kemudian itu kalau untuk dari sisi pemerintah, kita pemerintahnya juga, itu ada spesifik nggak ke kementerian mana atau ke perkebunan sih, pertanian. Kementerian di Pertanian Genbun ya. Di Genbun. Yang ini lembaga lain yang didorong DPR enggak? Ada lagi, gitu? Ada khususnya lagi. Jadi kita memang kita kemarin kan sengaja memang khusus gitu per institusi. Iya, untuk rekomendasinya. Kemudian untuk BPDPKS sendiri itu rekomendasinya untuk meningkatkan proporsi alokasi dana PSR dalam penggunaan dana sawit yang dikelola BPDPKS minimal 20% dari total dana pungutan dana yang dihimpun. 20% untuk replanting atau PSR. Yang kalau dari kajian teman-teman itu hanya minimal 8%. Untuk rekomendasinya minimal 20%. Karena kan saat ini temuannya 8%. Hanya 8% untuk PSR. Nah, kalau ngomongin data nih, Bang Darto. Jadi kalau melihat tadi datanya 5,5 juta hektar tanah yang sebetulnya itu kan menjadi, kalau boleh saya katakan, lahan produktif yang digarap oleh petani sawit. Nah, tapi seolah ini data ini nggak saya nggak tahu ya bahasa yang tepat apa ya, dilihat atau di capture oleh pemerintah sehingga kebijakannya itu nggak balik ke petani. Sebetulnya soal pendataan kalau menurut teman-teman SPKS gimana? Begini, sebenarnya itu kan BPDPKS itu kalau mau boleh dibilang itu bergerak tanpa rencana. Iya. Ya apapun sesuka-sukanya, tanpa ada rencana strategis itu. Misalnya itu begini,
membaca kondisi kekinian. Trendnya kita itu adalah pembangunan berkelanjutan, sawit berkelanjutan. Kita bicara soal ISPO. Iya, betul. Terus kemudian daya dukung roadmap peta jalannya seperti apa untuk bisa mencapai sawit berkelanjutan Indonesia itu kayak gimana hasil akhirnya. Ya. Kemudian dari situ baru berbicara soal anggaran. Sudah ada roadmap-nya, dibuat rencana, kemudian anggaran disiapkan. Ini kan tidak. Kalau kita berbicara soal apakah dana BPD PKS itu dialokasikan untuk pelaksanaan sertifikasi ISPO, itu enggak ada. Apakah dana BPD PKS itu untuk melakukan pemetaan petani sawit, itu enggak ada juga. Atau untuk dana-dana untuk penyelesaian konflik kemitraan atau mendukung kabupaten kota untuk melakukan penataan penataan ulang, membangun skema kemitraan antara petani sawit sama perusahaan. Itu kan nggak ada juga. Jadi kita lihat bahwa problem data itu menjadi problem krusial di semua sektor. Katakanlah misalnya itu 6,7 juta hektar datanya Kementerian Pertanian itu ya. Itu siapa saja petani sawit itu? Database-nya ada nggak? Nggak ada. Itu berdasarkan kira-kira semua. Asumsi ya? Asumsi. Begitu juga data statistik. Data statistik itu data politik. Itu kalau mau dapat rapor bagus ya berarti produktivitas harus dinaikkan. Jumlah penduduk miskin turun. Ya, jumlah penduduk. Lahannya itu nggak bertambah. Padahal sebenarnya antara produktivitas sama luas lahan itu linear, kita itu masih rendah banget. Ini memang menjadi pekerjaan berat buat pemerintah ya. Artinya rancang bangun perkebunan sawit Indonesia itu seperti apa. Kemudian itu dana alokasi BPD PKS itu mau dialokasikan untuk apanya, berkontribusi untuk di mananya begitu. Kalau misalnya masih seperti sekarang dialokasikan untuk industri biodiesel, itu akan ada kemungkinan membuat perkebunan sawit kita itu nggak sustainable, akan berkontribusi pada ekspansi. Jadi sawit itu akan terus diperluas untuk kebutuhan B30, B40, tapi minus untuk memperhatikan kebun-kebun sawit rakyat yang sudah ada. Menurut saya sih sebaiknya ini ditata saja kebun yang sudah ada. Pemerintah itu juga harus tegas, Pak Jokowi. Pengusaha sawit, berhentilah menanam sawit, membuka kebun baru. Iya, betul. Kelola saja yang sudah ada, ditingkatkan produktivitasnya, itu selesai. Jadi kalau misalnya dibuka terus, dibuka lagi, sampai kapan petani itu dapat perhatian? Sampai kapan pengusaha itu pengusaha itu berusaha secara bertanggung jawab. Iya. Padahal cita-citanya sustainable ya. Cita-citanya sustainable, iya betul. Iya kan? Implementasinya enggak. Implementasinya itu enggak ada. Kemudian juga yang membingungkan juga adalah soal peran daerah. Daerah-daerah penghasil sawit itu nggak dapat apa-apa. Itu sebenarnya tadi yang mau saya tanya. Dana itu tetap kurang ya. Dana itu tetap kurang. Contohnya itu Musi Banyuasin, contohnya itu juga Kabupaten Siak, terus kemudian di Sumatera Utara, Kabupaten Sanggau di Kalimantan Barat itu penghasil sawit. Tetapi berapa? Tapi kan kabupaten-kabupaten penghasil sawit ini masih kekurangan uang untuk melakukan revitalisasi perkebunan rakyat. Nah, mau tidak mau sebenarnya, nanti mungkin Mbak Nova bisa tambahkan, bisa tidak dana BPD PKS itu dijadikan dana alokasi
untuk daerah khusus untuk revitalisasi perkebunan rakyat. Oke. Menurut saya itu lebih bagus daripada dimanfaatkan untuk industri biodiesel gitu. Artinya kalau selama ini di model tata kelolanya BPDPKS itu memang dia tidak berhubungan sama pemerintah daerah ya? Enggak ada. Jadi transfernya kalau ngomong Langsung tadi ke yang 30 juta per hektar gitu misalnya langsung ke petani? Langsung ke petani, langsung ke koperasi petani. Wow. Ya daerah kabupaten itu hanya tanda tangan doang. Oh, jadi memang rentangnya jauh banget ya? Ya. Dan ini saya kira dan memang ada sih ke daerah untuk rekomendasi teknis segala macam gitu ya. Oke. Melakukan evaluasi, tetapi kan tidak didukung dengan dana. Mereka lagi-lagi itu keluhkan soal dana daerah itu nggak tersedia untuk hal-hal seperti itu. Nah, makanya itu memang penting ini dipikirkan agar bagaimana kemudian dana BPDPKS ini bisa membantu kabupaten-kabupaten sentra sawit agar mereka itu bisa membuat sawit itu berkelanjutan. Oke. Ini sebetulnya juga mirip tantangannya dengan sektor ekstraktif ya. Meskipun di ekstraktif itu kayak migas, batu bara itu kan ada dana bagi hasil. Pun demikian juga proporsinya di beberapa daerah penghasil kan juga merasa tidak mendapatkan manfaat maksimal lah gitu ya. Misalnya kita lihat daerah-daerah penghasil batu bara kan juga masyarakatnya juga nggak terlalu sejahtera gitu. Daerah-daerah penghasil migas juga masyarakatnya nggak terlalu sejahtera gitu. Nah apalagi ini kan belum ada ya kalau yang di sawit ini yang transfer melalui APBD gitu ya, yang kemudian bisa dikelola oleh pemerintah daerah. Teman-teman DBC sampai masuk ke rekomendasi model pengelolaan dana itu atau belum? Model pengelolaan, jadi mestinya transfernya misalnya kayak tadi mengikuti alur pikirnya Bang Darto kan, nggak semuanya langsung ke petani, tapi ada juga sebetulnya yang didorong untuk transfer ke daerah agar kemudian pemerintah daerah juga mau bertanggung jawab untuk memfasilitasi, mendorong implementasi ya tujuan sustainable tadi kan, sehingga berkelanjutan gitu. Sampai ke sana belum? Belum. Kalau ke ini daerahnya belum sampai. Belum ya. Oke. Nah kalau selain di Kementerian Pertanian, rekomendasi yang lain ke siapa? Ke BPK dan DPR. Oke, ke BPK apa rekomendasinya? Untuk mendorong BPK untuk melakukan audit. Ya, penting itu audit itu. Oke. Duit ini selama ini dipakai untuk apa aja? Karena kan tadi pasti saya mengasumsikan nih Bang, kalau kita orang luar itu kan juga ngelihatnya dari kejauhan ya. Dari berita media mungkin, dari dokumen-dokumen yang sebagian bisa kita peroleh gitu kan, tapi belum tentu menggambarkan sesungguhnya yang terjadi itu kan. Oke, jadi audit itu penting. Bayangkan itu kalau kita bicara soal alokasi penggunaan dana di BPDPKS ini hal yang paling keliru menurut saya. Acara untuk launching seremonial. Misalnya itu presiden datang, launching program permajaan sawit rakyat, itu dananya itu lebih besar daripada pelatihan untuk petani sawit. Begitu juga dana-dana perjalanan ke luar negeri, itu dananya itu lebih besar daripada studi banding ya? Iya, bukan studi banding, urusan katanya urus diplomasi sawit lah, urus apalah. Nah itu semua wisata-wisata, dana wisata ke luar negeri lebih besar daripada untuk urusan umat di sawit. Jadi hal-hal yang seperti itu yang menurut saya itu agak sedikit ganjal, dan memang penting kata Mbak Nova tadi itu ini penting untuk diaudit ya? Karena industri selama ini itu menganggap itu uangnya. Itu uangnya mereka. BPDPKS itu mereka yang dirikan. Mereka yang dirikan dan itu uangnya mereka, jadi suka-sukanya. Jadi memang belum ada bilang BPDPKS ini dana negara, belum ada clear seperti itu. Jadi penting BPK, bila perlu KPK Mbak Nova KPK itu harus perlu masuk ke dalam. Harus itu. Karena dari komposisi begini Mas ya, ini soal tata kelola BPDPKS Siap. Ini soal struktur kelembagaan nih. Saya bicara soal struktur kelembagaan. Untuk bisa menilai
lembaga ini kredibel apa enggak, ya, kredibel, bertanggung jawab, menjalankan good governance tanpa korupsi apa tidak. Ini kita lihat komposisi struktur. Satu itu komite pengarah. Ini menarik. Komite pengarah itu adalah ketua umum Golkar. Nah, kok bisa? Ketua umum Golkar yang juga Menko Perekonomian. Kan itu mulai ketua umum. menarik. Ini komite pengarah loh ya. Ya. Komite pengarah itu yang membuat kebijakan dana, membuat kebijakan alokasi dana segala macam. Terus kemudian anggota-anggota Dewan Pengarah ini ada 7 menteri. Nah, itu komite pengarahnya. Terus kemudian di Dewan Pengawas. Di Dewan Pengawasnya itu ada siapa? Dewan Pengawas itu ada anak buah dari menteri-menteri di komite pengarah. Artinya eselon satunya? Ya, dirjen-dirjennya. Dirjen ya, ya. Dirjen yang mengawasi menterinya. Gitu ya. Nah, ada lagi yang unik. Di komite pengarah sama di Dewan Pengawas itu ada pengusaha sawit yang juga punya industri biodiesel. Yang luasan kebun sawitnya itu antara 300 sampai 700 ribu hektar. Mereka duduk di penentu kebijakan di komite pengarah. Di Dewan Pengawasnya itu ada juga pengusaha sawit dari asosiasi. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana lembaga ini bisa berkiblat atau banyak berkontribusi untuk petani sawit, sementara satu, komite pengarahnya itu ada kepentingan politik di sana, kemudian itu juga ada pengusaha biodiesel di sana, di Dewan Pengawasnya itu ada dirjen-dirjen, anak buah dari para menteri di komite pengarah dan juga pengusaha sawit. Kan begitu. Dan yang melaksanakan, yang mengoperasikan BPDPKS ini, direktur utamanya itu adalah orang dari Kementerian Keuangan. Ya. Nih, kita bicara soal teknis. Orang yang berpikir mindset soal uang. Sementara alokasi dana ini itu untuk petani sawit. Satu sisi memang tidak ketemu mindset uang sama mindset teknis sawit. Itu secara satu kapasitasnya itu nggak memadai. Dan juga tidak ada orang Kementerian Pertanian di BPDPKS itu, di dalam tubuh BPDPKS. Semua itu dari Bappenas, Kementerian Keuangan, dan juga kalau tidak salah dari SDM. Dari Kementerian Pertanian yang ngerti sawit tidak ada di dalam tubuh BPDPKS. Apalagi perwakilan. Pertanyaannya kemudian dengan landscape BPDPKS seperti ini, itu ada kecurigaan nggak soal satu praktek bad governance, praktek praktek buruk segala, pasti ada kecurigaan dong. Dengan postur yang seperti itu. Iya, cukup gamblang sih. Jadi benar kata Mbak Nova, saya tanya menjelaskan Mbak Nova, penting untuk BPK itu lakukan audit, tetapi hasil auditnya itu sebagai panduan untuk merevitalisasi ulang BPDPKS. Menarik juga nanti KPK kita ajak ngobrol ya. Kira-kira apa yang sudah dilakukan KPK, atau paling tidak KPK ya punya concern juga nggak ke sini. Asumsi saya sih punya ya, karena mereka kan punya Korsubgah juga ya di sektor pertanian, perkebunan dan ekstraktif. Nanti kita ajak Pak Sulis. Boleh. Nah kalau dengan komposisi struktur yang seperti itu, saya nggak kebayang juga sih. Bahkan saya sebagai orang awam cukup kaget ya ketika bahkan Kementerian Pertanian nggak ada di situ. Asumsinya kan Kementerian Menteri Pertanian itu hanya ada di komite pengarah. Tapi di dalam tubuh BPDPKS itu nggak ada. Nah, artinya sebetulnya kan sektor pertanian yang memang harusnya dimintakan pertimbangan keahliannya, kan ini teknis ya, harusnya ada gitu ya. Nah, tadi saya malah sempat bayangkan kenapa nggak kita dorong misalnya perwakilan dari Asosiasi Petani Sawit gitu. Tapi mendengar
cerita Bang Dato tadi, bahkan kementeriannya aja tidak dilibatkan dalam keputusan yang sifatnya teknis operasional gitu ya. Konon lagi kita mau minta atau mendorong asosiasi ya, atau perwakilan asosiasi petani sawit untuk datang untuk duduk di situ gitu. Artinya oke. Ya. Jadi nggak heran juga sih kalau kemudian 90% dananya mindsetnya untuk BPDPKS itu industri. memang ya. Sehingga memang banyak hal-hal di petani sawit itu tidak terakomodir. Tapi kalau untuk urusan kepentingan biodiesel, semuanya itu terpenuhi. Gitu. Ya. Dan kontribusi petani karena turunnya harga TBS karena pemotongan harga dari CPO tadi, CPO benar ya? Iya. Itu tidak pernah dimasukkan dalam rumusan kalkulasi itu ya? Iya, tidak pernah. Dan juga sebenarnya ini kan kalau kita berbicara soal dana perkebunan ya, di dalam undang-undang perkebunan itu kan bicaranya itu adalah dana perkebunan, bukan dana industri. Antara perkebunan sama industri itu beda loh. Industri itu lebih ke sektor hilir, perkebunan itu ke sektor hulu. Jadi kalau misalnya begitu, letak posisi BPDPKS itu bukan di bawah Kementerian Keuangan, harus di bawah Kementerian Pertanian. Seharusnya seperti itu, tapi kan lainnya. Mindsetnya itu adalah keuangan atau pendapatan negara ketimbang soal output. Ya. Saya lihatnya itu adalah ini perspektif keuangan yang lebih dominan ketimbang perspektif teknis untuk memulihkan sawit di Indonesia. Sustainability tadi ya, sustainability yang kita tadi. diskusikan di awal. Oke. Masih panjang perjalanan kalau gitu ya. Masih banyak. Masih panjang ya. Tapi selama ini respon para pihak yang dikasih rekomendasi gimana, Nova? Kemarin itu sempat diadakan dibahas di RD rapat dengar pendapat Komisi 4 DPR. Itu disampaikan juga dari beberapa anggota Komisi 4 ke BPDPKS, kemudian kalau nggak salah ya, aku juga soal temuan-temuan kajian juga rekomendasi. Baru di-mention sama Komisi 4. Maksudnya levelnya baru ini diangkat kemudian disampaikan ke. Iya. Belum ada tindak lanjut dari situ. Sampai saat ini belum ya? Belum. Kalau rencana tonton revisi sendiri setelah ngasih rekomendasi ke DPR, sebenarnya kita punya agenda lagi pasca ini polisi ini sebenarnya juga yang mengajak teman-teman SKS dan teman-teman ini CSO. Teman-teman berjaringan dalam koalisi CSO ya. Teman-teman CSO lain itu untuk kita diskusi bareng lagi. Dari hasil kajian IDC, kemudian juga mungkin ada teman-teman lagi dengan teman-teman itu kita rembukin bareng. Kemudian setelah hasil diskusi kita itu apa yang mau kita dorong bareng-bareng, kita sampaikan lagi, kita diskusi bareng, audiensi bareng, misalnya ke Kementerian Pertanian atau ke BPDPKS gitu. Jadi harapannya dari hasil kajian ini kita bareng-bareng lagi sama teman-teman CSO untuk menghasilkan rekomendasi bareng. Sekaligus roadshow ya. Iya, bisa didatengin gitu ya. Satu-satu ya. Untuk supaya mereka langsung mendengar apa yang menjadi temuan dan kajian teman-teman ya. Rencana itu kayak mau bawa ke DPR lagi juga kayak dari hasil. Tapi itu memang kita insya Allah sih bulan ini untuk mengajak teman-teman diskusi bareng. Siap. Ya emang kalau ke pengambil kebijakan nggak bisa sekali sih. Iya, harus continue. Harus continue. Nah tapi supaya kita tidak terlalu pesimis nih, Bang Dato, Nova. Kalau nanya peluang perbaikan, ada nggak sebetulnya yang bisa kita lihat sebagai peluang dan itu layak kita sama-sama coba? Bang Dato dulu deh, gimana Pak? Kalau menurut saya itu peluangnya itu besar, tergantung dari Pak Lurah. Lagi-lagi political will ya. Pak Lurah. Satu itu Pak Lurah itu kan udah buat beberapa perpres. Ada Impres Moratorium, terus kemudian ada rencana aksi nasional sawit berkelanjutan. Punya rencana aksi juga? Sudah ada semua. Tetapi actionnya itu kan nggak ada uang.
Kita rajin bikin dokumen memang. Iya, yang ada itu kan jadi seolah-olah gini, komitmennya Pak Lurah ini hanya sebatas dokumen, nggak ada actionnya. Oke. Sebaiknya itu memang kalau misalnya Pak Lurah ini nggak mau dinilai seperti itu oleh publik, oleh petani sawit, maka buat actionnya. Gitu. Betul. Actionnya itu seperti apa? Sebenarnya sudah lengkap. Satu, kebijakan udah ada. Kemudian dana udah ada, tinggal aja bagaimana mengkaitkan antara uang yang ada dengan kebijakan. Betul. Terlaksana itu barang. Tapi strong leadership dari Pak Lurah itu harus ada ke mana ke kabupaten dan juga ke industri. Penting Pak Lurah bilang dana ini bukan dana industri tapi dana negara untuk rakyat, untuk rakyat, untuk petani ya. Itu. Kalau menurut saya itu kebijakan sudah ada semua. Tinggal aja pelaksanaannya. Melaksanakannya ini masih ngeluh juga soal uang. Daerah ngeluhin soal uang, petani ngeluhin soal uang, kementerian pun ngeluhkan soal uang, kecuali Kementerian SDM. Ya, kalau Kementerian Pertanian masih ngeluh soal uang. Nah, tetapi kan uang ada, kebijakan ada, tinggal bagaimana kemudian membuat ini lebih terintegrasi jadi satu rencana buat daerah gitu. Untuk di daerah. Jadi memang sinergi itu masih menjadi apa ya? Barang mewah ya di Republik ini ya. Kalau tadi lihat lintas kementerian sektoral lalu kemudian ini kan sebetulnya multisektor ya, multi perspektif pendekatan penyelesaiannya, apalagi kalau kita mau bicara soal sustainability kan, bukan hanya milik Kementerian Pertanian gitu, tapi juga ada aspek sosial ekonomi di masyarakatnya. Lalu apalagi tadi Bang Darto juga menyatakan masih ada tantangan di kapasitas petani kan, yang harusnya juga disentuh secara terus-menerus oleh. Tidak hanya kapasitas di petani, tapi juga kapasitas di pemerintah daerah. Iya. Terkait dengan pembangunan berkelanjutan seperti apa. Setuju. Penting sebenarnya penyelenggaraan pelatihan itu sampai ke birokrasi di daerah. Karena banyak juga pemerintah daerah itu yang belum paham teknis soal apa itu ISPO, seperti apa cara melaksanakannya, itu juga masih banyak. Kemudian itu juga penilaian usaha perkebunan, gimana cara menilainya, itu juga hal itu perlu dibekali. Ya dananya dari mana? Dari BPDPKS itu wajib untuk diberikan, dialokasikan. Iya, karena sebenarnya duitnya ada ya. Uangnya ada, kalau nggak ada uangnya ya kita nggak akan bicara yang seperti tadi. Ini uangnya ada, tetapi kan pemanfaatannya untuk kepentingan industri. Alokasinya ya. Iya. Oke. Nah, jadi kalau dari koalisi ini yang bareng sama teman-teman ada berapa lembaga yang sekarang sudah sama-sama? Kalau secara intens sih baru ke SPKS. Cuma kemarin juga kita kan sempat ada diskusi bareng juga sebelum saat kajian. Itu juga ada teman-teman yang konsen sama PSR. Kemudian juga pernah melakukan penelitian soal sawit. Rencana itu kita ajak juga nanti yang akan diskusi CSO ini, yang sama-sama kita melakukan diskusi bareng untuk apa sih rekomendasi yang kita bisa kasih dorong bareng-bareng ya. Jadi kalau sebelumnya kan ini rekomendasi IBC, harapannya besok kita rekomendasi CSO bareng-bareng gitu. Jaringannya lebih kuat juga kan. Iya. Apalagi kan memang banyak lembaga yang harus diajak koordinasi, disampaikan gitu. Jadi memang energinya butuh lebih banyak ya. Nah kalau mau tanya ini Bang Darto, dari sisi apa yang dilihat oleh teman-teman SPKS selama, kalau saya nggak salah mulai 2005 atau 2006 ya, teman-teman mulai mengorganisir diri menjadi sebuah jaringan organisasi. Ada perbaikan yang cukup signifikan nggak dari seluruh sektor yang ada di teman-teman petani sawit? Ada. Satu itu petani itu sekarang sudah banyak berorganisasi dalam koperasi-koperasi. Sebelumnya mereka hidup
individual segala Oke. macam ya, jual ke tengkulak. Tetapi sekarang itu ada beberapa petani mandiri itu berorganisasi dalam koperasi dan kemudian membangun kemitraan secara baik dengan industri. Kemudian itu juga daerah itu, kabupaten itu mulai peka terhadap urusan-urusan soal sustainability. Tapi memang perlu dibekali, masih banyak PR untuk diperkuat. Misalnya ada rencana aksi daerah untuk perkebunan berkelanjutan itu ada di beberapa tempat. Terus Dan itu kemudian- inisiatif daerah ya? itu inisiatif daerah. Bukan turunan dari pusat? Bukan. Oke. Terus kemudian itu juga ada perda segala macam yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk penyelesaian konflik, untuk untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Tetapi memang lagi-lagi belum ada aksi yang konkret ya di lapangan, karena tantangan besarnya itu adalah di industri atau di perusahaan sawit. Partisipasinya mereka dan juga peran yang mereka lakukan itu masih sangat minim untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah berkelanjutan. Oke. Nah, kalau ditanya siapa yang berizin sebuah perusahaan beroperasi atau membuka lahan sawit di sebuah kabupaten atau provinsi itu pusat? Bupati. Oh, bupati. Itu bupati. Tapi kan beberapa bupati itu sudah sadar akan begitu banyak masalah. Ada bupati yang memang ingin menghentikan izinnya, ada bupati yang konsen untuk melakukan evaluasi terhadap izin-izin di perkebunan sawit. Terus kemudian ada bupati yang konsen untuk penyelesaian konflik. Ada bupati yang konsen untuk permajaan sawit. Oke. Nah, semua itu punya karakteristik masing-masing kabupaten itu. Tapi ini kan masih baru, belum bisa kita lihat hasilnya ya. Mungkin butuh beberapa tahun ke depan baru kita lihat. Oke. Tapi kan sebenarnya menarik kalau inisiatif-inisiatif ini kemudian diambil oleh pusat menjadi satu model gitu yang bisa Yang kurang itu adalah penyemangat, vitamin buat daerah. Ini soal insentif ya. Betul, sepakat. Kalau misalnya daerah tidak membuka sawit dengan izin baru, mempertahankan hutannya, ya mempertahankan ladang atau wilayah area penggunaan lain, insentif fiskal apa yang diberikan oleh APBN, oleh pusat itu kepada kabupaten tersebut? Apa? Misalnya itu insentif ekologis atau insentif insentif fiskal berbasis ekologi. Ya, berbasis ekologi atau insentif fiskal berbasis sawit berkelanjutan. Kan itu akan lebih bagus. Menurut saya sih tadi mungkin ada keterkaitan dengan dana BPDPKS itu bisa tidak digunakan untuk insentif bagi daerah agar daerah itu bersemangat menjaga wilayahnya. Betul. Itu. Saya kira memang itu juga logika itu sebenarnya berlaku juga di sektor yang lain. Misalnya kemarin juga kita sempat diskusikan sama teman-teman. Katakanlah di sektor pelayanan publik, ketika sebuah daerah mau melakukan inovasi, sebetulnya kan juga sudah mengeluarkan biaya gitu, untuk inovasinya gitu. Nah, beberapa daerah itu kemudian mengatakan saya itu tidak perlu di-acknowledge dengan sebuah piagam atau piala gitu. Kalau misalnya saya dinominasikan atau katakanlah diberikan penghargaan oleh pusat bahwa Anda adalah kabupaten atau kota yang inovatif, paling inovatif. Ya balik ke sana tadi, ya Mbak Yao diberikan insentif fiskal misalnya. Artinya memang ini saya kira satu alur pemikiran yang menarik yang perlu kita exercise ya. Bukan hanya di sektor sawit atau tapi memang penting ada indikatornya. Iya, setuju. Sukses story kabupaten itu indikatornya apa sih untuk bisa diberikan insentif. Karena kalau tanpa insentif itu akan susah juga buat daerah itu bertahan gitu. Ya ke individu kita masing-masing lah. Kalau ada insentif lebih ya pasti kita lebih fight lagi kan. Akan lebih fight lagi. Nah, tapi saya kira itu juga justru inline kan, Bang Dato, dengan kita mendorong performance indicator appraisal gitu. Jadi
selama ini kan katakanlah misalnya kita taruh undang-undang desa gitu. Kan transfer dana desa itu sebagian besar masih berdasarkan indikator-indikator yang sangat kuantitatif, jumlah penduduk, sebaran wilayah. Tapi ya belum ada indikator-indikator kinerja misalnya gitu yang bisa kemudian ditambahkan ketika sebuah daerah atau sebuah desa kinerjanya lebih baik gitu. Nah, saya kira ini menarik memang untuk didiskusikan lebih lanjut ya. Gimana indikator-indikator di masing-masing sektor ini kita formulasi lalu kemudian kita itu juga lagi mendorong itu, Mas. Oke, siap. Dengan misalnya ada beberapa pilot yang kita miliki itu di Kalimantan Barat, petani sawit itu lindungi hutan. Mereka konsisten, nggak buka itu hutannya. Kalimantan mana itu, Pak? Kalimantan Barat Sanggau. Sanggau. Dan juga Sekadau. Tapi kan pertanyaannya itu sampai kapan mereka bisa tahan? Bisa bertahan? Apakah kemudian harus diberikan insentif petani yang punya pemikiran mulia seperti ini? Kalau kami itu punya beberapa cara. Kalau misalnya negara tidak bisa memberikan insentif, bisa tidak investor itu bisa memberikan insentif. Tetapi produk ini yang mereka kelola yaitu sawit itu tanpa harus sertifikasi, dia harus sudah ada sudah bisa dibilang berkelanjutan karena ada bukti konkret hutan itu dia lindungi. Jadi investor itulah yang kemudian memberikan insentif dan produk yang mereka hasilkan itu punya punya value yang lebih besar daripada sertifikasi. Karena sertifikasi itu kan juga banyak ya, sertifikasi ini, sertifikasi itu. Tetapi bukti keberlanjutannya itu apa? Apakah bukti keberlanjutan hanya meningkatkan produktivitas atau ada hal yang lain? Iya, memang betul sih. Misalnya dia di label eco-friendly misalnya gitu kan menarik ya. Iya. Lalu ada insentif ke kelompok tani. Dan banyak investor-investor yang memang market pasar pembeli sawit itu yang memang sudah mengarah ke situ. Karena pendekatan sertifikasi itu terlalu rumit dan mahal. Ya, saya kira kalau belajar dari misalnya illegal logging itu kan sebetulnya bisa kan? Mengkonservasi hutan, lalu kemudian misalnya salah satu teknologi yang saya tahu itu kan di track ya. Ini pakai barcode gitu, ini pohon dari mana, udah berapa tahun, ditebangnya benar apa enggak. Saya kira mungkin juga kalau industri sawit juga diberlakukan kira-kira mirip ya logikanya gitu. Kita berbicara seperti ini, Mas, di tengah ada BPDPKS. Uangnya itu kemana? Kan itu. Mari kita sama-sama minta, Bang. Ya, mari kita sama-sama mengunyahnya. Iya. Mari kita sama-sama suarakan lah ya. Supaya apa yang menjadi concern teman-teman ini sampai ke para stakeholder. Oke, teman-teman, terima kasih banyak nih. Bang Darto, Nova, informasinya saya belajar banyak. Juga sekaligus terinspirasi nih dari apa yang dilakukan teman-teman dan agendanya ke depan. Mudah-mudahan kita bisa mendengar kabar baik ya ke depannya. Amin. Amin. Oke. Terima kasih sekali lagi.